Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seren Desafa Aurelia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang virus COVID-19, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu virus? Virus adalah suatu jasad renik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi atau hidup di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus merupakan parasit obligat intraseluler, yang artinya virus hanya dapat hidup dalam sel inang dan tidak dapat bertahan di luar sel. Virus mengandung asam nukleat DNA atau RNA saja, tetapi tidak kombinasi keduanya, dan yang diselubungi oleh bahan pelindung terdiri dari atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Virus COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome yang disingkat MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang disingkat SARS. Bagaimana sifat virus COVID-19? Yang pertama, butuh inang untuk tempat bereplikasi. Yang kedua, tidak mengenal suhu. Virus COVID-19 dapat terjadi di wilayah kering, dingin, hingga tropis. Yang ketiga, dapat hidup di benda mati. Pada plastik dan stainless steel dapat hidup sampai 72 jam. Dan pada kardus hidup sampai 24 jam. Yang terakhir, sensitif terhadap panas. Tidak tahan pada suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Selanjutnya, bagaimana bentuk virus COVID-19? Virus COVID-19 memiliki diameter rata-rata partikel virus 12 nanometer dan diameter amplop virus 85 nanometer. Virus COVID-19 memiliki bentuk menyerupai mahkota. Bagaimana penyebaran virus COVID-19? Yang pertama, melalui droplet atau percikan. Saat seseorang batuk, bersin, berbicara, hingga bernafas. Yang kedua, melalui udara. Virus corona bisa melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, permukaan benda. Terjadi pada saat seseorang yang menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Dan yang terakhir, melalui fesal oral. Partikel virus ditemukan juga pada fesal oral yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Bagaimana sih gejala COVID-19? Yang pertama ada sakit kepala. Yang kedua, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang ketiga, sakit tenggorokan dan batuk kering tidak disertai lendir. Yang terakhir,
sesak nafas, atau nyeri dada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apa sih tujuan pemberian vaksin? Yang pertama, untuk mencegah penyebaran penyakit. Tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Contohnya, kasus kematian pada bayi dan anak-anak akibat wabah penyakit campak dan pertusi atau batuk rejan yang dahulu pernah menggemparkan dunia. Hal ini terjadi karena pada saat itu belum ditemukan vaksin untuk kedua penyakit tersebut. Yang kedua, untuk melindungi dari resiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan resiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Misalnya, pemberian vaksin cacar pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacar di kemudian hari. Begitu pula dengan pemberian vaksin campak dan rubella yang dapat membantu menurunkan resiko penularan virus tersebut dari ibu hamil kepada janin dalam kandungan maupun kepada bayi yang baru lahir. Yang ketiga, untuk menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Pemberian vaksin dapat membantu seseorang terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan sakit berkepanjangan, yang tak hanya merugikan dari segi finansial, namun juga waktu. Dan yang terakhir tentunya untuk membuat daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja vaksin? Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah divaksin, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu mengingat semuanya dan merespon dengan cepat sebelum jatuh sakit. Di sini ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama itu ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenik atau mampu menggertak pembentukan antibodi. Yang kedua, ada vaksin yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan yang menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Yang ketiga ada vaksin subunit. Vaksin subunit seperti vaksin inaktivasi sel utuh, tidak mengandung komponen patogen hidup
Berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Yang keempat, ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Yang kelima, ada vaksin berbasis DNA. Vaksin berbasis DNA adalah teknik dalam pengembangan yang dapat melindungi terhadap penyakit melalui injeksi dengan plasmid rekayasa genetika yang mengandung sekuens DNA yang mengkode antigen yang menjadi sasaran respon imun, sehingga sel secara langsung memproduksi antigen, menyebabkan respon imunologis protektif. Dan yang terakhir, ada vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA jenis vaksin baru yang memasukkan fragmen messenger RNA ke dalam sel manusia untuk diprogram ulang untuk menghasilkan antigen patogen, misalnya lonjakan protein virus atau antigen kanker, yang kemudian merangsang respon imun adaptif melawan patogen. Selanjutnya, teknologi vaksin yang dipilih oleh Indonesia. PT Bio Farma atau Persero menggandeng Sinovac dari Tiongkok untuk penyediaan vaksin COVID-19. Saat ini, vaksin dari Sinovac masih memasuki tahap uji klinis, tahap 3 di Bandung, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran kepada 1.620 relawan yang bertujuan untuk melihat keamanan dan keampuhan dari calon vaksin COVID-19 tersebut. Alasan menggandeng Sinovac adalah berdasarkan list dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Sinovac merupakan salah satu perusahaan yang penelitian vaksin COVID-19-nya sudah masuk ke dalam tahap uji klinis tahap 3. Honesti Bashir menuturkan pelaksanaan uji klinis tahap 3 dipastikan aman dan kualitas memenuhi standar. Saat ini, uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac di Bandung sudah memasuki tahap monitoring yang dilakukan pada seluruh relawan untuk melihat efikasi atau khasiat, immunogenicity, serta memastikan keamanan vaksin. Selanjutnya, vaksin apa yang dipilih oleh Indonesia? Indonesia khususnya Bio Farma akan mengembangkan vaksin merah putih yang akan menggunakan starain virus asli Indonesia yang saat ini sedang dilakukan uji klinis tahap 3 dan sudah memasuki tahap monitoring. Apa alasan dari pemilihan vaksin tersebut? Alasan Indonesia memilih produksi vaksin COVID-19 adalah vaksin merah putih ini bekerja sama dengan lembaga Eijkman dengan teknologi metode vaksin subunit protein rekombinan yang berperan untuk penelitian awal sampai dengan pembuatan bibit vaksin untuk kemudian pada Q1 sampai Q2 2021 akan dilanjutkan oleh Bio Farma dari mulai preclinical trial,
uji tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 yang kemudian untuk registrasikan ke Badan POM. Ingat pesan ibu ya teman-teman, lakukan 3M. Memakai masker bila ingin keluar rumah. Mencuci tangan setelah memegang atau menyentuh sesuatu. Dan yang terakhir, menjaga jarak dengan minimal 1-2 meter. Lakukan 3M ya teman-teman, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.